Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di channel Laboratorium Pendidikan Vokasional Teknik Elektro FKIP Untirta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang modul ke-1 yang ada di Praktikum Sistem Kendali Industri. Yang mana di modul ke-1 ini atau modul dasar ini kita akan membahas materi tentang logic gate and scaffolding. Nah, berdasarkan materi tersebut diharapkan para praktikan mampu memahami konsep dari gerbang logika dan dasar-dasar yang ada di PLC atau Programmable Logic Controller, termasuk spesifikasi, sistem kerja, komponen, serta konfigurasi sistem PLC. Kemudian, praktikan juga mampu memahami sistem dan konfigurasi rangkaian scaffolding serta peta PLC sebagai dasar penerapan sistem kontrol otomatis. Kemudian, subkompetensinya yaitu menjelaskan konsep dan fungsi gerbang logika serta penerapannya dalam rangkaian kontrol dan sistem PLC. Kedua, mengidentifikasi spesifikasi, komponen, dan prinsip kerja PLC sesuai dengan fungsinya dalam sistem otomasi. Ketiga, menerapkan konfigurasi dasar PLC termasuk pemetaan input, output, dan peta PLC pada rangkaian kontrol sederhana. Dan yang terakhir, memahami dan merancang rangkaian scaffolding sebagai sistem pengunci pada kontrol otomatis. Nah, kita masuk ke dasar teorinya. PLC atau Programmable Logic Controller merupakan sebuah perangkat pengendali elektronik yang dirancang untuk menggantikan fungsi sistem kontrol konvensional berbasis relay. Nah, pada umumnya sistem konvensional itu biasanya menggunakan relay atau juga kontaktor. Oleh karena itu, hadirlah sebuah PLC yang dimana PLC ini adalah sebuah perangkat elektronik canggih, yaitu pengembangan dari sistem konvensional. Apa aja sih yang bisa digunakan dalam PLC? Nah, PLC mampu merepresentasikan berbagai fungsi logika seperti yang kita ketahui. Gerbang logika ada gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, dan yang lainnya. Kemudian, serta fungsi elektromekanik seperti relay, timer, counter, dan kontrol sekuensial ini bisa dilakukan semuanya oleh PLC. Seluruh fungsi tersebut disimpan dalam suatu memori digital yang bersifat fleksibel, sehingga dapat dihapus, diubah, dan diprogram kembali sesuai kebutuhan sistem. Nah, PLC juga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, PLC bekerja dengan cara menerima sinyal masukan atau biasa disebut dengan input dari berbagai perangkat di lapangan seperti push button, sensor, atau saklar. Kemudian memproses sinyal tersebut berdasarkan program yang telah dibuat, sehingga menghasilkan sinyal keluaran atau biasa disebut dengan output untuk mengendalikan aktuator seperti lampu, motor, ataupun solenoid. Nah, aktuator ini sebuah alat yang mengubah dari sinyal elektrik menjadi gerakan. Salah satunya itu ada solenoid ataupun motor. Nah, secara umum sistem PLC terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu satu daya atau power supply. Nah, power supply ini adalah sumber tegangan untuk mengaktifkan PLC tersebut. Kemudian CPU atau dalam bahasa Indonesia unit pemroses pusat atau dalam bahasa Inggris Central Processing Unit. Nah, CPU ini adalah kita anggaplah sebagai otak dari PLC tersebut. Ada modul input dan modul output. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya input bisa berupa saklar, sensor ataupun push button, dan output bisa berupa solenoid, motor ataupun lampu, serta perangkat pemrograman yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan sistem kontrol bekerja secara otomatis, andal, dan efisien. Nah, perangkat pemrograman yang biasa digunakan ini adalah PC ataupun laptop yang sesuai dengan brand PLC masing-masing. Nah, dari gambar ini kalian dapat melihat ada input, ada proses, dan juga ada output. Kita lihat di sini ada push button ataupun sensor, kemudian diproses oleh otak atau CPU yang ada pada PLC, disimpan di memori yang ada PLC, dan diprogram menggunakan software ataupun perangkat lunak. Nah, power supply ini berguna untuk mengaktifkan PLC tersebut.
kemudian output di sini itu dikendalikan dari PLC atau dari otak PLC ini. Contoh outputnya apa aja sih? Ada motor, lampu, solenoid, dan yang lain-lainnya. Nah, ini dia 3 bagian utama dalam PLC. Ada masukan, ada prosesor atau pemroses, dan yang ketiga ada keluaran atau output. Nah, bagian masukan ini fungsinya yaitu mengirim sinyal ke PLC sebagai perintah. Perangkat input ini bisa berupa push button atau switch sebagai alat kendali manual, serta berbagai jenis sensor seperti sensor cahaya, sensor panas, sensor tekanan, sensor posisi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bagian pemroses atau CPU. Nah, bagian ini bertugas untuk menerima sinyal dari perangkat masukan, kemudian mengolahnya berdasarkan program atau logika yang telah dibuat dan disimpan di dalam memori PLC. Nah, untuk membuat program atau logika, kita membutuhkan suatu software. Untuk PLC Omron, software yang digunakan yaitu JX Programmer. Nah, yang ketiga ada bagian keluaran. Bagian keluaran berfungsi untuk mengeksekusi hasil pengolahan dari PLC dalam bentuk aksi nyata. Contohnya apa sih? Contoh dari keluaran ini dapat berupa motor, pompa pemanas, relay, coil, dan yang lainnya. Diaturnya ini sama di logika yang kita buat menggunakan software sesuai dengan merek PLC-nya masing-masing. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas gerbang logika. Oke, gerbang logika. Gerbang logika merupakan suatu rangkaian dengan satu atau beberapa masukan yang akan menghasilkan satu buah keluaran. Contoh gerbang logika yang memiliki satu masukan yaitu gerbang logika NOT, dan beberapa gerbang logika lainnya memiliki dua masukan seperti AND, OR, NAND, dan yang lainnya. Pada diagram ladder yang dipakai pada PLC, gerbang-gerbang logika tersebut dapat dianalogikan sebagai suatu saklar. Nah, saklar tersebut bisa memiliki dua keadaan yaitu on atau terhubung, off terputus. Atau dengan kata lain, on itu adalah 1, off itu adalah 0, atau on itu high dan off itu adalah low. Tuh, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas 7 gerbang logika yang umumnya kita temui, yaitu gerbang logika N. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, ada tabel kebenarannya, dan ada ladder diagramnya. Dapat dilihat bahwasanya gerbang logika ini memiliki kedua input, yang mana ketika salah satu inputnya ada angka 0, maka outputnya adalah 0. Ketika kedua inputnya angka 1, maka keluarannya adalah 1. Kemudian yang kedua yaitu gerbang logika OR. Nah, di sini ada gambar, tabel kebenaran, dan juga ladder diagram. Ketika salah satu input di gerbang logika OR ini berangka 1 atau bernilai high, maka keluarannya high atau 1. Dapat dilihat 0, 0 dan 0 sama dengan 0, 0, 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Dapat dilihat teman-teman. Kemudian yang ketiga ada gerbang logika NOT. Nah, ini adalah salah satu gerbang logika yang memiliki satu masukan dan satu keluaran. Simpelnya, ini adalah berkebalikan. Dilihat di tabel kebenaran, jika inputnya 1 maka outputnya 0, dan inputnya 0 maka outputnya 1. Ini adalah ladder diagram yang dapat kalian buat di software JX Programmer. Kemudian ada gerbang logika NAND. NAND ini merupakan gerbang logika NOT AND. Jadi dia berlawanan dengan N yang tadi telah kita bahas. Nah, jika di N 0 dan 0 sama dengan 0, maka NAND ini kebalikannya. Jika salah satunya mengandung input 0, maka dia akan menghasilkan output 1 atau high. Nah, dapat dilihat pada tabel kebenaran, dan ini merupakan ladder diagram dari gerbang logika NAND. Selanjutnya ada gerbang logika NOR. Sama seperti NAND, gerbang logika NOR ini merupakan lawannya dari gerbang logika OR atau kebalikan dari gerbang logika OR. Pada gerbang logika OR, ketika salah satunya ada input 1, maka outputnya 1. Karena ini kebalikannya, maka jika ada salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan ini adalah ladder diagram gerbang logika NOR. Selanjutnya ada gerbang logika XOR atau exclusive OR.
Nah, di gerbang logika ini, ketika kedua inputnya sama, maka dia akan bernilai 0. Dapat kalian lihat di tabel kebenaran ini, 0 dan 0 sama dengan 0, 0, 1 sama dengan 1, 1 dan 0 sama dengan 1. Kemudian, jika kedua inputnya 1 dan 1, maka outputnya 0. Prinsipnya yaitu, jika kedua inputnya sama, maka keluarannya akan 0. Nah, yang terakhir yaitu gerbang XNOR atau Exclusive NOR. Di gerbang ini berlawanan dengan XOR. Jika di XOR ketika kedua inputnya sama maka hasilnya 0. Di XNOR ini ketika kedua inputnya sama maka akan menghasilkan keluaran 1. Dapat dilihat oleh kalian 0 dan 0 hasilnya 1 dan 1 dan 1 hasilnya 1. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian scaffolding. Rangkaian scaffolding ini yang digunakan untuk menggambarkan fungsi kontak bantu pada relay atau kontaktor dalam suatu rangkaian sistem kontrol. Kontak ini dipasang sebagai kontak pengunci yang berfungsi mempertahankan kondisi on pada coil relay atau kontaktor setelah coil diaktifkan. Nah, sistem kerjanya bagaimana sih? Sistem kerjanya itu pada saat push button NO ditekan, coil akan menerima tegangan sesaat sehingga relay atau kontaktor bekerja. Selanjutnya, scaffolding akan menutup dan menggantikan fungsi push button sehingga coil tetap mendapatkan suplai tegangan meskipun push button sudah dilepas. Karena push buttonnya yaitu self recovery yang berarti ketika ditekan dia akan kembali ke posisi semula. Oleh karena itu kita butuh yang namanya scaffolding. Ketika tombol on dilepas, maka sistem akan tetap bekerja. Nah, dapat dilihat oleh kalian di sini ada keadaan pertama sebelum PB on ditekan. Yang merah ini tandanya ada arusnya, yang hitam ini belum dialiri oleh arus. Ketika push button on sebelum ditekan, bagian coil belum menerima arus. Ketika ditekan, coil sudah menerima arus dan PB on kembali dilepas, arus tetap mengalir ke coil. Nah, rangkaian ini ataupun sistem ini disebut dengan scaffolding. Nah, ini adalah bagian ladder diagram dari rangkaian scaffolding yang bisa kalian coba menggunakan software CX Programmer. Nah, ini ada keterangannya pada gambar di atas, dari mulai gambar A sampai dengan C menunjukkan proses kerja dari rangkaian scaffolding. Pada gambar A, keadaan ketika push button belum ditekan, gambar B menunjukkan kondisi ketika ditekan, dan gambar C menunjukkan kondisi ketika push button dilepas dan kondisi coil tetap dialiri oleh listrik. Oke, teman-teman, untuk pembahasan materi dicukupkan sampai dengan di sini. Terima kasih.